Jadi ulama-ulama yang ada di zaman dulu sampai saat ini, memang Allah Ta'ala lahirkan para ulama di berbagai negara, tidak hanya terfokus satu tempat. Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, mengatakan di dalam tafsir beliau yang ditulis oleh muridnya, kalla saya'lamun, bahwa sengaja Allah melahirkan dan Allah menjaga ilmu Nabi Muhammad lewat perantara para ulama, bukan hanya di satu tempat tertentu, tapi di berbagai negara, bahkan dari bangsa Arab maupun yang bukan orang Arab. Semua punya andil menjaga ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ulama-ulama Uzbekistan pecahan Uni Soviet masuk Rusia. Kalau bahasa klasiknya disebut bilad ma wara'an nahar, satu negeri yang berada di balik sungai. Sungai-sungai yang ada di Irak tersebut, dia berbatasan dengan sungai tersebut. Tidak terhitung jumlah ulama yang terlahir dari Uzbekistan, sangat banyak ya. Di antaranya selain Imam Bukhari ada siapa? Imam Tirmidzi, itu ulama Uzbekistan. Muhammad bin Isa, lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, yang menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan juga Sunan At-Tirmidzi. Ada juga ulama sufi bernama Syekh Abu Bakar Al-Kalabadhi, ya, wafat abad 3 Hijriah, pengarang kitab At-Ta'arruf ala madhhabi ahli tasawuf. Ada juga ulama bernama Al-Imam An-Nasafi, penulis tafsir An-Nasafi, Al-Hanafi, mazhab Hanafi, wafat tahun 701 Hijriah, Uzbekistan asalnya. Ada juga Ibnu Sina, ya, yang kita kenal sebagai ahli kedokteran, yang menulis kitab Al-Qanun fit Tibb, yang lahir tahun 370 Hijriah, wafat 427 Hijriah. Lahir di mana? Di Uzbek, Bukhara. Sama seperti Imam Bukhari di Bukhara, tapi meninggalnya di Hamadan, ya, wilayah Persia atau Khurasan di sekitar situ. Bacanya Hamadan, ya. Kalau Hamdan nama suku, kalau Hamadan nama kota, maka mimnya dibaca fathah, Hamadan. Kalau Hamdan mimnya dibaca sukun, Hamdan ismu Gobilah. Kalau Hamadan ismul Madinah, nama kota. Ada juga ulama yang juga pakar matematika, Al-Khawarizmi, yang kita kenal dengan Al-Jabar, itu Uzbekistan juga, ya. Al-Jabar itu diambil dari nama kitabnya, berjudul kitab Al-Jabar wal Muqabalah, ya, yang menemukan angka 0, meletakkan angka 0 itu beliau, Al-Khawarizmi, orang Uzbekistan. Meninggal di Baghdad tahun 232 Hijriah meninggal. Ada juga ulama bernama Abu Mansur Al-Maturidi, yang terkenal sebagai Ahlul Kalam, ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya mengikuti dua imam, yang satu Abu Hasan Asy'ari, mayoritas mazhab Syafi'i ikut dengan ilmu beliau terkait masalah akidah. Tapi mazhab Hanafi banyak mengikuti kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Lahirnya di mana? Di Uzbek. Wafat tahun 333, menulis kitab Tafsir Ta'wilati Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga kitab At-Tauhid. Ada juga ulama lainnya bernama Abu Lais Samarqandi. Nah, dari namanya As-Samarqandi, satu kota yang ada di Uzbekistan, Samarqandi. Lahir tahun 333 Hijriah, menulis kitab Tanbihul Ghafilin
dan juga kitab tafsir Bahrul Ulum. Dan ada juga salah satu sufi pendiri Thariqah Naqsyabandiyah, yaitu Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Beliau lahir di Bukhara dan meninggal di Bukhara. Lahir pada tahun 717 Hijriah, wafat 791 Hijriah. Dan masih banyak ulama-ulama yang berasal dari Uzbekistan. Bahkan salah satu sepupu Nabi itu dimakamkan di Samarkand, bernama Qutham ibn Abbas, saudara dari Abdullah bin Abbas. Itu meninggal di Uzbek, di Samarkand. Kuburannya masih ada sampai saat ini. Ya, Al-Imam Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam menyebutkan beliau wafat di masa Khalifah Muawiyah karena jihad fisabilillah. Bisa antum bayangkan ya, aslinya dari Madinah. Di zaman itu jihadnya sampai ke Uzbek. Meninggal di sana, dikuburkan di sana. Dan Qutham ini termasuk salah satu orang yang ikut memandikan atau ikut andil di dalam prosesi memandikan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang memandikan jenazahnya Rasul adalah Qutham bin Abbas, kemudian saudaranya Al-Fadl bin Abbas, ayahnya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketiganya bertugas membalikkan tubuhnya Nabi, ya, menggerakkan tubuhnya Nabi. Kemudian yang tugas memandikan itu Nabi wasiatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan airnya pun itu wasiat dari Nabi, airnya menggunakan air yang berasal dari Bi'rul Girs yang ada di Madinah dekat Masjid Quba. Nah, sumurnya sampai sekarang masih ada. Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan oleh Imam As-Samhudi yang lahir tahun 844 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Wafa'ul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Ada dalam kitab tersebut keterangan itu. Kemudian yang memandikan Syukran Maula Rasulillah dan Usama bin Zaid. Keduanya bertugas menuangkan air, menyiramkan air. Dan satu riwayat bernama, ada satu juga membantu namanya Uwais bin Khawlah. Jadi kurang lebih ada berapa? Kalau fi riwayat 6, dalam riwayat lain 7 orang. Qutham salah satu yang ikut memandikan jenazah Rasul SAW, ikut andil ya, yang memandikan Sayyidina Ali saja, yang memandikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau yang memandikan atas wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir ada di tanah Jawa leluhur dari Wali Songo, Sunan Ampel dan beberapa sunan lainnya. Mereka punya ayah itu namanya Said Ibrahim Asmoro. Asmoro itu dari kata Samarkand. Said Ibrahim Asmoro ini atau Said Ibrahim Samarkand ini lahirnya di Samarkand di Uzbekistan, kemudian dakwah sampai ke tanah Jawa. Beliau ayahnya bernama Jumadul Kubro atau Syarif Hussein. Jumadul Kubro ini bukan asli orang Samarkand. Nah, ini meluruskan beberapa keterangan yang menyatakan bahwa mereka ini orang Samarkand asli yang datang dakwah ke Indonesia. Tidak. Kalau baca sejarah secara utuh, Jumadul Kubro ini sedang berdakwah di Samarkand. Menikahlah dengan wanita yang ada di tempat tersebut. Lahirlah anak Syekh Ibrahim Asmoro atau Syekh Ibrahim Samarkand. Jumadul Kubro Al-Husain inilah yang pertama kali hijrah ke Nusantara. Dari mana? Dari India. Kalau Samarkand beliau dakwah di situ, tapi asalnya dari India. Ayah beliau bernama Said Ahmad Shah. Said Ahmad Shah ayahnya bernama Said Abdullah. Said Abdullah ayahnya bernama Said Abdul Malik. Said Abdul Malik ini adalah orang yang pertama kali hijrah
keluar dari Hadramaut, makanya disebut Al-Muhajir Thani, orang yang berhijrah yang kedua. Yang pertama kan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu Al-Muhajir awal. Beliau ayahnya adalah Said Alwi Ammul Faqih, ya, paman dari Faqih Muqaddam. Terus bersambung sampai kepada Sayyidina Ahmad Muhajir, wa Isa Rumi, Muhammad An-Nagib, Ali Uraidi, seterusnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit keterangan terkait kita mereview kembali kitab Sahihul Bukhari. Wa insyaallah pertemuan berikut kita mulai kembali membaca. Ya, saya tutup dengan satu kitab keterangan dari Syekh Sa'id, ya, Abdul Majid Al-Ghawri, salah satu murid dari Said Abul Hasan An-Nadawi, dalam kitabnya Al-Wajiz fi Ta'rif Kutubil Hadis. Beliau mengatakan kitab-kitab yang diberikan judul sahih itu bukan hanya Sahih Bukhari, tapi ada juga Sahih Muslim, ada juga Sahih Ibn Hibban, ada juga Sahih Ibn Khuzaimah, ada juga Sahih Ibn Sakan. Bahkan Sunan Tirmidzi sebagian ulama hadis menamakan Sahih Sunan Al-Jami'us Sahih Tirmidzi, sebagian menamakan demikian, sebagian ulama hadis menamakan Sunan At-Tirmidzi.